Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibraltar Isnan Ramdhani. Nomor induk mahasiswa saya 23107020050. Saya dari program studi sosiologi kelas B 2023. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara desa dan kota. Di sini dalam sosiologi, desa dan kota adalah dua konsep yang memiliki perbedaan fundamental. Keduanya mencakup berbagai aspek, mulai dari kepadatan penduduk, mata pencaharian, hingga pola interaksi sosial dan budaya. Di berbagai negara, definisi desa dan kota bisa berbeda sesuai dengan tingkat perkembangan ekonomi dan budayanya. Selanjutnya, istilah desa dan kota. Di dalam ilmu sosiologi, istilah desa sering diterjemahkan sebagai rural, yang mencerminkan wilayah dengan populasi lebih kecil dan aktivitas sosial yang terpusat pada alam serta pertanian. Sedangkan kota, atau biasa disebut dengan urban, mencakup wilayah dengan infrastruktur yang lebih kompleks dan kegiatan ekonomi yang beragam, termasuk industri, perdagangan, dan layanan. Ada variasi istilah. Yang pertama adalah suburban atau rurban, merujuk pada wilayah pinggiran kota yang berada di antara pedesaan dan perkotaan. Biasanya mencakup pemukiman yang mendukung kehidupan kota namun memiliki ciri pedesaan. Yang kedua ada town, menggambarkan kota kecil yang memiliki beberapa fasilitas urban namun dalam skala lebih kecil dibandingkan kota besar. Yang terakhir ada city, adalah kota besar yang mendominasi kawasan sekitarnya, baik secara ekonomi, politik, maupun sosial. Contohnya sendiri di Indonesia, desa sering dikaitkan dengan wilayah yang didominasi oleh pertanian, seperti contohnya di daerah Jawa Barat. Kota seperti Bandung atau Surabaya mewakili kawasan urban, sementara Bogor bisa dianggap suburban, di mana masyarakatnya bekerja di kota besar namun tinggal di kawasan lebih tenang dan terbuka. Slide selanjutnya ada definisi menurut Bergel. Menurut Bergel, perbedaan desa dan kota dapat dipahami melalui fungsinya dalam lingkungan ekonomi dan sosial. Bergel mendefinisikan kota kecil sebagai pusat perdagangan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan desa-desa di sekitarnya. Kota kecil juga memainkan peran penting sebagai pasar untuk produk pertanian dari desa, sekaligus memberikan layanan dan fasilitas yang tidak ada di pedesaan. Jika kota besar di sisi lain adalah pemukiman dengan peran yang dominan di wilayahnya, memiliki struktur yang kompleks, dan berperan sebagai pusat pertumbuhan untuk daerah sekitarnya. Contohnya sendiri, kota kecil seperti di Jember, di Jawa Timur berfungsi sebagai pusat pasar bagi produk pertanian dari desa-desa sekitarnya. Jember menjadi tempat bagi petani desa untuk menjual hasil bumi mereka dan mendapatkan barang-barang yang mungkin tidak tersedia di desa. Sedangkan di kota besar seperti Surabaya atau Jakarta memiliki kompleksitas yang tinggi dengan gedung pencakar langit, kantor perusahaan besar, pusat pemerintahan, serta fasilitas modern lainnya. Kota besar ini menyediakan peluang yang lebih luas di berbagai sektor. Slide selanjutnya, perspektif menurut Pitirim Asorokin. Pitirim Asorokin mengkaji perbedaan desa dan kota berdasarkan aspek-aspek seperti: yang pertama, mata pencaharian. Bagaimana penduduk desa umumnya bergantung pada pertanian, peternakan, atau perikanan sebagai sumber pendapatan, sedangkan penduduk kota bekerja di sektor industri, jasa, dan perdagangan. Yang kedua, ada ukuran komunitas dan kepadatan penduduk. Ini memiliki arti desa memiliki komunitas lebih kecil dengan kepadatan rendah, memungkinkan warga saling mengenal lebih dekat, sedangkan kota memiliki kepadatan yang tinggi, yang menciptakan keterbatasan ruang dan kebutuhan akan infrastruktur lebih baik. Yang ketiga, ada interaksi sosial dan solidaritas. Desa memiliki ikatan sosial yang kuat, bersifat kolektif, dan berbasis pada gotong royong. Di kota, hubungan sosial lebih bersifat formal dan individualistik, dengan ikatan yang terbentuk berdasarkan kepentingan atau pekerjaan. Contohnya sendiri, di sebuah desa, mayoritas masyarakat mengenal satu sama lain dan sering mengadakan kegiatan bersama, seperti kerja bakti atau upacara adat. Sementara di kota, seperti Jakarta, pendudukan seringkali tidak mengenal tetangganya, karena hubungan sosial cenderung lebih bersifat fungsional atau terkait pekerjaan saja. Slide selanjutnya, Kingsley Davis, heterogenitas dan mobilitas kota. Kingsley Davis melihat kota sebagai pusat dengan heterogenitas
sosial yang tinggi. Masyarakat kota berasal dari latar belakang yang beragam, baik suku, agama, maupun budaya. Kota juga memiliki mobilitas sosial yang tinggi, karena berbagai peluang pekerjaan dan pendidikan yang tersedia. Davis juga menyebutkan bahwa di kota, asosiasi sekunder lebih menonjol. Hal ini berarti bahwa hubungan antar warga bersifat formal, misalnya melalui organisasi atau komunitas berdasarkan minat tertentu, bukan hubungan kekeluargaan atau komunitas primer. Contoh, di kota besar seperti Yogyakarta, kita bisa melihat keberagaman masyarakat, mulai dari penduduk asli hingga pendatang dari luar kota atau luar negeri. Berbeda dengan di desa, yang umumnya homogen, di mana hampir semua orang berasal dari keluarga atau latar belakang yang sama. Slide selanjutnya, Clifford Geertz, struktur sosial dan kultural kota. Clifford Geertz melihat bahwa kota memiliki struktur sosial yang lebih kompleks dan unik dibandingkan desa. Kota adalah tempat yang memiliki pemerintahan dan jaringan pasar luas yang membuatnya menjadi pusat ekonomi bagi daerah sekitarnya. Struktur sosial di kota juga lebih beragam dan fleksibel, terbentuk dari kelompok-kelompok sosial yang berbeda. Contoh, Yogyakarta merupakan kota dengan jaringan ekonomi yang kuat, memiliki pusat perbelanjaan, pasar tradisional, dan kawasan pendidikan. Kota ini juga kaya akan budaya, dengan keberadaan komunitas seniman, mahasiswa, dan pekerja yang berkontribusi pada keberagaman sosialnya. Slide selanjutnya, ada Durkheim, solidaritas mekanik dan organik. Durkheim menjelaskan bahwa desa dan kota dapat dibedakan berdasarkan solidaritas yang terbentuk. Desa umumnya memiliki solidaritas mekanik, di mana masyarakatnya memiliki kesamaan dalam nilai dan budaya, serta ikatan kuat, kegiatan ekonomi, dan kehidupan sehari-hari. Sementara kota memiliki solidaritas organik, di mana masyarakatnya saling bergantung karena adanya spesialisasi dalam pekerjaan. Contoh, di desa, masyarakat mungkin saling mengenal dan bekerja sama dalam kegiatan sehari-hari, seperti bercocok tanam. Sebaliknya, di kota seperti Bandung, seseorang bisa saja bekerja di kantor yang bergantung pada jasa pihak lain, misalnya layanan kebersihan, transportasi, atau jasa keamanan, yang menandakan adanya saling ketergantungan meskipun tidak ada ikatan personal. Slide terakhir, kesimpulan. Dari berbagai pandangan ahli sosiolog, kita dapat menyimpulkan bahwa desa dan kota adalah dua konsep yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang sangat berbeda. Desa dicirikan oleh sifat kolektif, sederhana, dan berbasis pada alam, sementara kota dicirikan oleh kompleksitas sosial, individualisme, dan diversifikasi ekonomi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.